Info ASN dengan saya Khairul Mangte. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita perlu dan menjadi kewajiban kita untuk bekerja melebihi tanggung jawab yang menjadi atau yang kita emban. Jika kita menjadi seseorang yang mengemban suatu pekerjaan, biasanya kita memiliki atasan atau tanggung jawab tentunya. Nah, ketika tanggung jawab kita tadi dan atau ada tugas-tugas baru yang diminta oleh atasan kita, supaya kita misalkan gampangnya kita diminta berjalan atau berlari sepanjang 1 kilometer, jangan ragu-ragu kita untuk berjalan atau berlari sejauh 2 kilometer. Kenapa? Karena ketika kita hanya berjalan 1 kilometer saja, artinya kita menjadi orang rata-rata pada umumnya yang menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan norma atau kriteria yang ditetapkan oleh instansi atau atasan kita. Nah, ketika kita melakukan atau berjalan 2 kilometer yang diminta oleh atasan kita atau instansi kita itu hanya meminta 1 kilometer, maka kita akan menjadi orang yang lebih dari rata-rata. Dan ketika kita menjadi orang yang lebih dari rata-rata di sebuah instansi atau di suatu organisasi, maka kita bisa jadi atau bisa berpotensi lebih cepat untuk menjadi pemimpin bagi orang yang rata-rata. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya ketika kita berjalan 2 km dari yang dituntut atau yang diminta 1 km, kita artinya tadi kita sudah bekerja melebihi dari tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan. Apalagi kalau hasil yang kita berikan tadi, hasil dari perjalanan kita tadi mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita itu kualitasnya lebih bagus atau kuantitasnya lebih tinggi, itu tentunya akan meningkatkan bagaimana persepsi orang lain terhadap kita, bagaimana kualitas diri kita, bagaimana instansi, atau bahkan ketika kita tidak lagi bekerja di instansi tersebut, di mana kita tadi diminta untuk berjalan 1 km tapi kita selalu berjalan 2 km, itu yakinlah bahwa hampir semua instansi atau perusahaan pasti akan mencari kita. Nah, makanya mulai hari ini kita kerjakan bidang tugas apapun yang menjadi tanggung jawab kita saat ini, itu melebihi harapan instansi, melebihi harapan dari atasan kita. Sampai dengan kapan? Sampai dengan mengerjakan sesuatu yang melebihi tanggung jawab tadi itu menjadi kebiasaan diri kita, menjadi terlihat dari orang lain, dan ada feedback dari orang di sekitar kita bahwa orang lain itu atau orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat keunikan kita, ya kan, keunikan, keistimewaan, ya kan. Jadi karena apa? Karena ketika orang lain itu akan mengenal kita atau kita akan dikenal oleh orang lain itu berdasarkan kebiasaan yang kita lakukan. Coba deh, kalau misalkan kita biasa telat, berarti tukang telat. Kita jadi orang yang on time pulang kerja, bukan on time datang ya. On time pulang kerja, itu si tukang on time, ya. Tenggo pulang tenggo, ya. Tenggo tenggo langsung pergi maksudnya gitu. Kalau kita rajin, kita dikenal orang menjadi orang yang rajin. Atau bahkan kita menjadi pemabuk, kalau pulang-pulang selalu mabuk. Nah, itu kebiasaan kita setiap hari, itu akan membentuk kegiatan rutin kita setiap hari, itu akan membentuk kebiasaan kita yang menjadi penilaian
kita atau penilaian orang lain terhadap diri kita. Nah, ketika kita sudah memiliki kebiasaan tadi, maka ketika ada orang yang membutuhkan pekerjaan atau hasil kerja yang lebih, maka orang itu akan teringat ke kita. Itu akan otomatis. Ketika kita ogah-ogahan, ya gimana orang mau berpikir bahwa ketika membutuhkan orang yang berkinerja lebih, ya nggak mungkin mereka akan memikirkan kita, ya. Sementara kebanyakan dan hampir semua orang atau atasan atau instansi itu membutuhkan orang yang berkinerja lebih tinggi. Nah, tentunya dengan berkinerja lebih tinggi ini kita akan memiliki konsekuensi. Selain tadi dikenal orang lain, kita juga akan memperoleh konsekuensi peningkatan gaji, peningkatan tunjangan, peningkatan bonus atau award penghargaan, nah atau lain sebagainya lah yang bisa jadi ada di dalam ketentuan di mana instansi kita tinggal. Ya, sana duluan. Oke, selanjutnya kita perlu mengembangkan potensi kita atau kemampuan diri kita itu secara terus-menerus. Jadilah pribadi yang pembelajar, menjadi pribadi yang terus-menerus haus dengan belajar lagi. Karena capaian kita yang 2 km yang tadi saya sampaikan tadi, ketika orang pada umumnya mencapai 1 km, kita mencapai 2 km, itu akan menjadi rata-rata di kemudian hari. Karena apa? Karena persaingan di semua instansi itu pasti ada persaingan. Nah, ketika kita mencapai 2 km, terus semua orang-orang yang akan di sini akan mencoba mencapai 2 km juga. Itu menjadi persaingan. Yang kedua yaitu kita memastikan bahwa kebiasaan mencapai 2 km dari tanggung jawab kita 1 km itu menjadi kebiasaan kita yang permanen. Dan tentunya yang terakhir itu adalah jangan mudah puas. Generasi setelah kita yang masuk ke dalam sebuah organisasi atau instansi itu kualitasnya pasti akan lebih tinggi daripada kualitas kita saat ini. Dengan demikian, ke depan ini persaingan itu akan semakin ketat, semakin muncul generasi-generasi baru yang berkualitas bagus. Ketika kita stagnan dengan kondisi tertentu, maka mereka akan lebih cenderung berada di atas kita dan kita akan tertinggal. Ketika kita tidak menjadi pribadi yang pembelajar, maka dipastikan kita akan menjadi pegawai atau menjadi orang yang tertinggal. Oke, ingat, mulai hari ini kita kerjakan apapun bidang tugas kita saat ini melebihi tanggung jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.